Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu ternyata nimbulin beragam spekulasi nih. Mulai dari dugaan turunnya komitmen dan dukungan pemerintahan selanjutnya karena ngedahuluin program makan bergizi gratis, sampai isu ketidakmampuan menarik investor ke IKN. Nah, Presiden Joko Widodo pun menampik spekulasi yang muncul dengan bilang kalau ini murni alasan pribadi. Pertanyaannya, apakah mundurnya Bambang Susantono dan wakilnya akan berpengaruh pada perspektif dan kepercayaan investor ke IKN selanjutnya? Presiden Joko Widodo saat meninjau kesiapan lapangan upacara 17 Agustus di IKN Rabu 5 Juni 2024 dengan tegas menjamin kepercayaan investor tidak akan terpengaruh atau terganggu. Bahkan kepada Bambang telah diberikan tugas baru. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau investor? Ada. Tapi nggak ada masalah ya Pak ya? Ada. Senada dengan Presiden, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, Nurul Ikhwan juga menyebut investor belum menanyakan mundurnya Kepala Otorita IKN. BKPM juga belum melihat dampak langsung dari mundurnya Bambang terhadap iklim investasi di IKN. Meski demikian, ia menyebut bisa saja muncul pertanyaan-pertanyaan dalam beberapa hari ke depan. Nah, sedangkan menurut Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono, kondisi ini justru membuat investor makin enggan masuk, yang nantinya menyebabkan penyelesaian pembangunan IKN makin berantakan. Nah, pasalnya dengan dukungan yang begitu besar dari pemerintahan Jokowi sekarang aja, investor masih tarik ulur nih masuk IKN. Menurut Yusuf, ini karena ketidakpastian mega proyek ini. Investor yang berani masuk adalah investor domestik yang punya pertimbangan non-komersial. Ya, masuk akal juga sih. Emang kenapa sih investor ini, khususnya perusahaan multinasional, malas berinvestasi di Indonesia? Sebelum menjawab pertanyaan itu, tidak perlu jauh-jauh. Kita lihat dulu ya perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di negara tetangga, Malaysia. Awal Juni ini, Google mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar AS atau setara 32 triliun rupiah di Malaysia. Menurut rencana, dana itu digunakan Google untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertamanya di Asia Tenggara. Microsoft juga berinvestasi 2,2 miliar dolar AS atau setara 35,9 triliun rupiah di Malaysia untuk 4 tahun ke depan. Agustus 2023 lalu, Tesla mendirikan kantor pusat regional di Cyberjaya, Malaysia. Perjanjian investasi Tesla dengan Malaysia cukup menarik, misalnya pemberlakuan impor bebas tarif sehingga dapat menekan harga jual di pasaran. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sejumlah pengamat menyoroti berbagai aspek yang bikin para investor malas berinvestasi di Indonesia. Di antaranya, relaksasi perizinan impor belum berjalan optimal. Hal ini disebut-sebut bikin susah investor luar untuk ngejalanin produksi karena terkait kualitas dan rantai pasok produksi. Meski di sisi lain, ini adalah upaya memanfaatkan produksi olahan bahan baku dalam negeri. Nah, selanjutnya, tingkat adopsi AI atau kecerdasan buatan ternyata ngaruh juga loh buat perusahaan teknologi raksasa. Investor memandang tingkat adopsi AI dalam industri di Indonesia ini masih berada di tahap awal dan kualitas tenaga kerjanya juga belum mumpuni. Berikutnya, Undang-Undang Cipta Kerja pada praktiknya dinilai masih menyulitkan investor. Misalnya, sederet persyaratan yang rumit seperti penilaian atas kepraktisan proyek atau feasibility study yang memerlukan biaya tinggi. Lalu, citra Indonesia yang masih berorientasi pada potensi pemasaran, bukan produsen. Di kalangan praktisi, investor kerap disodori data terkait potensi pasar, penggunaan internet, demografi, hingga potensi sumber daya alam tanpa menyertakan langkah-langkah konkret dalam manufaktur produksi. Hal ini termasuk pula masih minimnya keseriusan dalam menjalankan ekonomi berkelanjutan, ekonomi regeneratif, ataupun ekonomi restoratif yang berpijak pada kesadaran ekologi atau lingkungan. Tapi dari sederet faktor tadi ada faktor yang gak kalah penting nih, yaitu kestabilan politik yang berdampak pada kerentanan sosial masyarakatnya. Kestabilan politik ini tentu jadi tantangan di badan pemerintahan yang dalam hitungan bulan akan memasuki masa transisi. Selama Mei lalu aja, publik disibukkan dengan isu kenaikan uang kuliah tunggal, rencana pemberlakuan tapera, revisi MA terkait syarat pencalonan kepala daerah, sampai kontroversi RUU TNI. Belum lagi isu All Eyes on Papua yang lagi viral di media sosial. Jadi gimana? Apakah pemerintah masih belum bangun dari tidurnya?
Pak.